Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah wa jazallahu anna ulama'ana wa 'anil ummal islamiyah khairan. Mudah-mudahan para ulama-ulama kita dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berkat jerih payah beliau-beliau semuanya. Insyaallah mereka mudah-mudahan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memang tidak ada habisnya kita mengenang, mencari tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada pernah habisnya. Bahkan ayat-ayat, hampir semua ayat itu, bahkan semua ayat, kalau kita kaji tafsirnya pasti berkaitan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat hukum sekalipun berkaitan sama Nabi Muhammad. Ayat-ayat kisah berkaitan sama Nabi Muhammad. Hampir semua ayat dan pasti semua ayat itu turun kepada Nabi, ada asbabun nuzulnya, ada hikmah dan lain sebagainya. Suatu saat Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa arda wa rahimahu rahmatan wasi'ah, seorang ulama hadis di Makkah Al-Mukarramah yang murid-muridnya bertebaran khususnya di Nusantara ini, beliau bercerita, suatu saat saya membaca Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Saya membaca Al-Qur'anul Karim dan saya baca suratul Maidah. Saya baca suratul Maidah itu dari awal ayat sampai saya pada satu ayat yang beliau katakan istauqafatni hadhil ayah. Ayat ini membuat saya tertegun. Ayat ini menghentikan saya baca Quran. Ayat yang sudah sangat populer dan mungkin banyak dari kita menghafalnya, yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ketika sampai ayat itu beliau berhenti. Lihat bagaimana ulama kalau baca Quran, Pak, ya. Kita kan baca Quran kadang-kadang cepat banget baca. Kagak ngeh tuh ayat apa, tahu maksudnya kita baca. Walaupun semuanya dapat pahala. Ibadah yang kita kagak tahu artinya tetap dapat pahala Al-Quran. Bifahmin au bighairi fahm. Tapi kalau ulama, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kullama ittasa'a ilmu ahad ittasa'a mashhaduh. Seseorang itu semakin luas ilmunya, akan semakin luas mindset cara berpikirnya. Masyhadnya semakin luas. Beda baca Qur'annya ulama sama yang bukan ulama. Makanya kita disuruh menghormatin ulama karena emang beda. Mungkin makanannya sama. Beliau makan nasi mandi, kita juga makan nasi mandi bisa. Ya, mobil kita bisa samain. Mobilnya Velfire, saya juga bisa beli Velfire. Tapi batinnya beda. Mindsetnya beda. Masyhadnya beda. Lihat bagaimana Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika membaca ayat ini, beliau berhenti. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Berhenti, kata beliau. Kemudian wa karrartu 'iddata marrat. Saya ulang-ulang lagi nih ayat. Begitulah ulama, Pak, kadang-kadang satu malam cuma baca satu ayat doang Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu baca Quran satu malam kadang satu ayat doang. Imam Nawawi juga menyebutkan begitu di kitab Al-Adhkar. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ketika membaca innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda itu diulang-ulang sampai subuh katanya. Kata beliau setiap Anda baca sekali lagi dapat faham yang beda lagi. Baca sekali lagi dapat ilham yang beda lagi dari Allah maknanya. Terus begitu mereka. Masya Allah. Nah, ini Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau ulang lagi baca, ulang lagi sampai kata beliau Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada hatiku pemahaman dari ayat ini. Apa yang beliau fahami? Kita tahu ayat ini berbicara tentang kesempurnaan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini turun di Arafah saat haji akbar Nabi kita Muhammad SAW, tanggal 9 Dzulhijjah, saat wukuf di Arafah pas lempengan hari Jumat yang disebut haji akbar. Turun kepada Nabi. Dan ini dianggap hari Id, 9 Arafah, Idnya kita umat Islam. Karena 9 Arafah adalah hari yang Allah nyatakan Islam ini agama sempurna. Hari ini itu hari Arafah, tanggal 9 pada saat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam menjadi agama untuk kalian.
Apa yang kita fahamin? Kalau kita mungkin orang-orang biasa ya Pak ya, faham begitu aja udah. Tapi lihat apa kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Ketika saya baca ayat ini, saya fahami bahwa Quran Islam adalah syariat yang sempurna. Sempurna. Sampai kita mau bahas apa aja di Islam ada Pak. Sebagian orang-orang musyrikin berkata kepada sahabat Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi, "Ajaban li nabiyyikum." Sungguh Nabi kalian itu mengherankan, menakjubkan. Yu'allimukum kulla syai'. Semuanya diajarin sama Nabi Muhammad. Hatta al-qira'ah, sampai buang air diajarin kita sama Rasulullah. Ada agama lain itu ngajarin buang air. Buang air yang baik dan benar. Ada gak di agama lain? Karena yang sempurna cuma Islam. Sempurna. Kalau ada orang yang bilang agak sempurna, mungkin kurang piknik. Kurang piknik. Ya. Bagaimana Nabi Muhammad ngajarin segala hal, buang air, ya Allah, ya Rabb, buang air diajarin Nabi Muhammad. Tadi kita dengar dari MC Habib Umar di sini, sekarang baca kitab fikihnya lagi pembahasan bab nikah. Penting banget itu Pak, bab nikah. Walaupun kita udah pada nikah, ya. Habib Anda mah kagak ngebahas juga kagak apa-apa kali ya kan udah nikah. Penting banget Pak. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatili, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau katanya pernah keliling di satu kota di Hadramaut. Beliau faqih, salah satu al-abadilah as-sab'ah. 7 orang yang namanya Abdullah yang semuanya ahli fikih di zamannya. Salah satunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah keliling peduli sama umat Islam, ngecek satu persatu model pernikahan umat Islam. Gedor pintu, jemput bola ke rumahnya, Pak. Waktu nikah dulu bagaimana Bapak? Begini. Alhamdulillah sah, udah. Kan orang banyak kagak ngerti. Satu-satu dibenerin sampai kata beliau ada 200 pasangan suami istri dari sensus beliau yang dinikahin ulang, dirapihin. Bagaimana kita itu? Banyak banget orang yang kagak ngerti bab nikah itu. Kadang-kadang dia udah ceraiin bininya dia kagak sadar Pak. Na'udzubillah min. Ini karena apa? Kagak ngaji tuh kata Habib Hamid tadi itu. Memang kebodohan itu ra'sul balaya, na'udzubillah. Kembali kepada ayat tadi, agama Islam Allah nyatakan sempurna. Kalau udah syariat Islam sempurna, nggak sama dengan syariat nabi-nabi yang dulu Pak. Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain tuh bawa syariat cuma buat kaum tertentu. Kalau Nabi kan buat umat Islam kafah, seluruh dunia, bukan cuma buat orang Arab. Sehingga sempurnanya syariat ini, agama kitab suci umat Islam juga Al-Quran, kitab yang sempurna. Kira-kira kitab Quran sempurna gak Pak? Al-Quran sama Zabur, kira-kira mana lebih sempurna? Al-Quran. Al-Quran sama Injilnya Nabi Isa alaihissalam lebih sempurna mana? Al-Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran kitab yang sempurna. Quran kitab suci yang sempurna, syariat Islam Allah nyatakan sempurna. Lihat apa kata Abu Yazid Muhammad Maliki. Maka ketika syariat Islam dan Quran yang sempurna ini diturunkan kepada satu orang, orangnya harus sempurna juga. Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam yang kafah untuk seluruh umat ini, yang bawa Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Karakter syariat Islam yang sempurna dan kitab suci Al-Quran yang sempurna, ini yang bawa kudu sempurna. Yang diturunkan kepadanya harus sempurna juga. Sehingga beliau, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, mengajak kita berpikir secara logika. Sesuatu yang dibawa, yang bawanya harus lebih gede daripada yang dibawa. Contoh, bas hadroh berapa kilo kira-kira tuh? Bas hadroh, udah pernah ngukur belum? Seumur-umur belum pernah ngukur tuh ya, sama saya belum pernah ngukur. Itu bas hadroh kalau ditimbang, kira-kira anggaplah 5 kilo, anggap 5 kilo. Yang kuat bopong tuh hadroh, orang yang badannya di atas 5 kilo apa di bawah 5 kilo kira-kira? Harus. Pengen tahu ada bocah yang berat badannya di bawah 5 kilo, bopong gituan, kuat gak kira-kira? Nggak bakal kuat. Mobil Innova, mobil sedan Altis Velfire yang dibawa pakai tronton tuh Pak, yang bawa sama yang dibawa gedean mana kira-kira? Harus gedean yang bawa supaya kuat, sempurna nyampein ke tempat yang dituju. Yang bawa kalau lebih kecil daripada yang dibawa nggak bakal kuat dia. Begitulah
yang terulang-ulang ayat tersebut, kata Abu Yazid Muhammad Maliki, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Islam yang sempurna, Quran yang sempurna. Ini Nabi Muhammad pasti yang sempurna. Enggak mungkin enggak sempurna bisa menuntaskan risalah ini. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang sempurna. Dimanifestasikan, diistimbat atau diistidlal dari ayat tadi itu. Nabi yang sempurna. Dari gara-gara baca Quran itu, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki nulis kitab judulnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Kita para ustaz-ustaz pasti udah tahu itu buku ya, itu kitab ya. Ada kitabnya Abu Yazid Muhammad Maliki judulnya Al-Insanul Kamil. Manusia yang sempurna. Itu buku ditulis, disusun gara-gara baca Quran kelempangan itu. Ulama tuh Pak. Baca Quran jadi ngarang kitab. Oh, kita kan baca Quran ingat dompet yang hilang Pak kadang-kadang. Ingat urusan yang belum kelar kadang-kadang kita baca Quran. Kalau ulama baca Quran aja begitu. Makanya ulama baca Quran seayat juga semalam. Bobotnya kalah kita apa? 1 juz semalam. Sampai nyusun kitab Al-Insanul Kamil. Yang saya bawakan ini itu di muqaddimah kitab itu. Beliau mengatakan, saya nyusun kitab ini gara-gara saya baca Quran sampai ayat itu saya berhenti. Dan akhirnya beliau mengurai tentang Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di kitab itu ada rambut Rasulullah, mata Rasulullah, hatinya Rasulullah, tangannya Rasulullah, kedermawanan Rasulullah, keberanian Rasulullah, Masya Allah. Bahkan sampai syubhat-syubhat pemikiran tentang Nabi Muhammad di situ diberesin. Istighfarnya Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi berdosa? Di situ dikelarin. Sebagai orang sempurna, kayak apa sih istighfarnya Rasulullah, minta ampunnya kayak apa? Dijelasin semuanya di situ. Masya Allah. Nabi yang sempurna. Yang kagak ada cacat buat Nabi Muhammad SAW. Yang bahkan sesuatu yang kalau buat kita kayaknya kekurangan, buat Nabi sempurna. Yang buat kita kekurangan, kita punya satu sifat, buat kita kekurangan. Di tengah masyarakat itu sesuatu yang sifatnya kurang. Tapi kalau itu ada sama Nabi jadi sempurna. Contohnya apa? Ngangonin kambing. Nabi kan pada ngangonin kambing. Buat para Nabi ngangonin kambing itu beda Pak nilainya sama kita ngangonin kambing. Ya. Atau contoh itu Imam Ahmad Zaini Dahlan membahas dalam kitab Sirahnya Imam Ahmad Zaini Dahlan. Tidak bisa disamakan orang yang ngangonin kambing sama Nabi yang ngangonin kambing. Beda. Nilai dan bobotnya beda. Targetnya beda. Tujuan Allah menakdirkan itu untuk para Nabi beda. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Kata Rasul, tidak ada satu Nabi pun kecuali ngangonin kambing. Karena mereka sebelum mengayomi manusia, dilatih dulu sama Allah nih sabar ngadepin makhluk yang lemah. Kambing itu yang gak berdaya, biar ngadepin orang nanti penuh kasih sayang. Begitu juga umminya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kan kita kenal dengan An-Nabiyil Ummi binasil Quran. Bukan kata ulama itu, tapi emang ada di Al-Quran. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulah minhum. Kita juga suka baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi. Sampai Nabi Muhammad itu dikenal dengan An-Nabiyil Ummi. Apa itu ummi? Ummi dari kata-kata ibu. Orang Arab kalau mau nyebutin, jelasin orang yang enggak baca, enggak tulis, disebutnya hadza rajulun ummi. Atau di kitab-kitab fikih itu kita cari biasanya kalau ada syurutul qudwah atau syurutul jamaah, salat berjamaah, an la ya'tamma bi ummi atau an la yaqtadiya bi ummi. Kita enggak bisa berjamaah dengan orang yang ummi, begitulah. Walhasil ummi itu orang yang enggak bisa, enggak tulis, enggak baca, enggak tulis. Kalau ada orang enggak baca tulis, kira-kira bagus apa kagak bagus itu? Enggak bagus buat kita. Tapi buat Nabi itu kesempurnaan. Sempurna buat Nabi. Karena orang porsinya beda-beda. Kenapa Nabi Muhammad SAW kita udah tahu semua mungkin ya. Rasulullah umminya Nabi Muhammad. Nabi nggak baca nggak tulis, kenapa? Ya, Nabi itu diutus sama Allah fil ummiyin, di tengah bangsa Arab yang pada saat itu memang orang Arab ummi. Memang mereka tidak punya kitab suci tertentu. Beda sama Nasrani dan Yahudi yang mereka punya kitab patokan. Punya kitab samawi istilahnya begitu, yaitu Taurat dan Injil. Orang Arab nggak punya. Nah, maka dengan macam-macam pendapat ulama. Al-Imam Al-Busiri mengatakan kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Cukup kalau kamu mau tahu mukjizat Nabi Muhammad, nggak usah cari jauh-jauh.
Cukup satu aja nih. Mukjizat yang sangat luar biasa dari Rasulullah adalah umminya beliau di era jahiliyah. Dengan ilmu yang sangat banyak. Kafaka bil ilmi fil ummi. Cukup kalau kamu mau tahu mukjizatnya Nabi Muhammad adalah ilmunya segudang, tapi beliau nggak baca nggak tulis. Rasulullah nggak baca nggak tulis. Tapi ilmunya, profesor Pak dapat orang ngambil S3 doktoral bikin desertasi itu gara-gara 1-2 hadisnya Nabi Muhammad. Profesor tuh ilmuwan nemuin ini nemuin itu, yang katanya sungai ada tawar sama asin, itu 1400 tahun sebelumnya udah dibahas sama Nabi, di Al-Quran udah ada. Nabi tahu apa aja. Tahu apa aja Nabi Muhammad. Dikasih sama Allah ulumul awwalina wal akhirin. Semua ilmu orang-orang dulu dan orang-orang yang sampai hari kiamat, semua ilmunya ada sama Rasulullah. Sampai-sampai Nabi pernah khutbah di hadapan para sahabat. Nabi berkata, tanya sama saya. Apa yang kalian mau tanya? Tanya sama saya, apapun, kata Nabi. Tahu-tahu ada satu orang nanya, ya kan manusia macam-macam. Kalau kita kan mungkin nanya tentang ilmu, tentang apa. Ini orang kagak nanya, rupanya ini orang dari kecil nih orang kagak kenal bapaknya. Jadi ada orang yang enggak tahu bapaknya siapa. Memang dia dari kecil sebatang kara. Pas Nabi lagi ngomong kayak begitu, Salni, tanya sama aku, apapun yang kamu tanya. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Tanya apa? Saya enggak tahu bapak saya. Siapa kira-kira bapak saya Rasulullah? Itu di Sahih Bukhari ada Pak. Kata Nabi, Abu Walid, ayah kamu fulan. Enggak pakai nungguin lama, langsung fulan. Tahu apa aja Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, lau syi'tu, kalau saya mau, suratul Fatihah itu saya urai, saya tafsirkan 70 onta, 70 onta tuh bawa gembolannya kanan kiri. Itu isinya cuma tafsir suratul Fatihah. Kalau saya mau. Karena memang ilham itu kan nggak berhenti. Itu baru ilmunya Sayyidina Ali. Bagaimana ilmunya Rasulullah SAW. Tahu apa aja. Segitunya Nabi tahu apa aja. Nggak baca, nggak tulis. Jadi nggak baca, nggak tulisnya mukjizat. Karena beliau tahu apa aja. Settingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, orang akan mengatakan Quran ini karyanya Muhammad. Musuh-musuh Islam bakal nyerang Quran. Karena kitab suci itu adalah yang paling vital dari agama. Quran ini adalah bikinan Muhammad karena saking pinternya dia bisa tulis baca aja enggak Nabi Muhammad. Bagaimana mau nyusun Quran? Untuk bukti bahwa itu betul-betul murni dari Allah, enggak ada campur tangan ide pemikiran Nabi Muhammad sedikit pun. Disetting sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempurna Nabi kita Muhammad SAW dan enggak ada habisnya ngebahas kesempurnaan Rasulullah ini, enggak ada habisnya. Kita siapin hati kita untuk menghadiri majlis-majlis maulid lagi nanti insya Allah. Hadiri majlis-majlis ta'lim para ulama-ulama kita. Dengan kajian-kajian mereka, kita akan semakin terbuka bagaimana lautan Nabi Muhammad SAW. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan keberkahan beliau, Al-Habib Umar, dan ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Mudah-mudahan insya Allah segala hajat-hajat beliau diijabah oleh Allah, digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para habaib kita semuanya dikasih panjang umur, dalam sehat afiat. Mudah-mudahan para kiai, para alim ulama, semua orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dikukuhkan langkahnya. Orang-orang yang niat jahat kepada umat Islam, orang-orang yang menzalimi umat Islam, mudah-mudahan biar Allah beresin dengan caranya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau nurutin pantas, saya sangat-sangat tidak pantas berbicara di sini, tapi imtithalan li amril waltimasan linnadhar, mudah-mudahan saya menjalani ketaatan apa yang diperintahkan oleh Al-Habib Umar, dan satu kehormatan buat saya dan juga mengharap mendapat nadharah dari beliau. Sejujurnya saya kalau Sabtu pagi itu emang kagak nerima undangan biasanya karena saya ngajar santri di pondok, tapi karena ini Habib Umar saya bilang alal ain warras. Saya mendapatkan keberkahan beliau dan mendapatkan nadharah dari beliau, walaupun mungkin saya secara zahir mungkin
tidak terlalu dekat, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebab kebaikan buat saya insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, hal-hal yang kurang pantas yang saya ucapin, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.